Assalamualaikum. Luar biasa ya perjuangan malam ini. Pertandingan Manchester United menghadapi Atalanta. Kemenangan yang apa ya, cukup melegakan lah ya. Paling tidak bagi fans ya kan. Karena ya sempet dagdikduk. Langsung aja gue mau bikin reviewnya ya. Dimulai dari jadi ada informasi ternyata sepanjang pertandingan tadi gue dengar komentator bahwasannya sepanjang 15 tahun ya perjumpaan antara Manchester United dan tim-tim dari Italia ya, utamanya di Liga Champions ini hanya pernah sekali kalah ya, yaitu ketika menghadapi Juventus ya. Dan ketika akan menghadapi Atalanta tadi sempat dibahas ya kan, karena Atalanta ini di pertandingan tahun lalu ya kan di Inggris ketika mereka menghadapi Liverpool kan mampu menundukkan Liverpool di Anfield ya. Dan ya kalau dilihat formasi ya, Manchester United atau Ole Gunnar Solskjaer ini melakukan perubahan lagi ya dari pertandingan terakhir. Paul Pogba kali ini yang dicadangkan ya kan, bermain dengan 4-2-3-1, di belakang Victor Lindelof menggantikan Varane ya kan. Aaron Wan-Bissaka sudah bisa dimainkan karena dari 2 kali pertandingan dihukum akhirnya berkurang jadi cuma 1 ya kan. Luke Shaw di kiri, McTominay, Fred di tengah, Marcus Rashford seperti yang gue perkirakan langsung dijadikan starter di sayap kiri, Bruno Fernandes di belakang Cristiano Ronaldo, dan di kanan lagi-lagi ditempati oleh Mason Greenwood ya. Sedangkan Gasperini sendiri ini menempatkan 3-4-1-2 ya. Pada kenyataannya bisa jadi 3-5-2 ini formasi, dengan terlihat sekali mengandalkan kedua sayap ya, Zappacosta dan juga Joachim Maehle ini untuk menyerang pertahanan Manchester United. Dan sering sekali Atalanta ini memanfaatkan betul ya lebar sayap kanan kiri mereka ini dengan sering sekali umpan-umpan silang jarak jauh ya, karena kan memang sering sekali juga sayap-sayap mereka ini mampu menemukan titik-titik kosong ya di daerah sayap tentunya ya. Permainan sih kalau gue lihat good start kurang lebih dari Manchester United ya kan. Ada langsung di menit-menit awal itu ya kerjasama antara Greenwood dan juga McTominay di tengah ya kan, memberikan umpan terobosan ke seorang Marcus Rashford yang langsung lolos one on one dengan kiper. Sayang itu offside ya, tapi pada saat itu gue lebih berpikir kita punya start yang bagus ya. 10 menit awal ini Atalanta pelan-pelan lebih menguasai possession ya kan, karena itu tadi mereka secara jumlah ini unggul di lini tengah ya. Penampilan Koopmeiners ini menurut gue juga cukup bagus, terutama di babak pertama ya kan. Gelandang muda dari Belanda ini menjadi dirijen ya kurang lebih serangan Atalanta di lini tengah ya. Mampu ya bersama-sama pemain yang lain tentunya ya, mampu menguasai lini tengah dan memudahkan ya kurang lebih ketika mereka ini build up dan juga mengambil possession ya. Walaupun itu tadi lebih banyak muter-muter sih sebenarnya di tengah. Kenapa? Karena ketika mereka ingin masuk ke sepertiga pertahanan terakhir dari Manchester United pun juga kesulitan ya. Manchester United juga kalau gue lihat lebih banyak mengandalkan serangan balik yang sebenarnya cukup bahaya juga ya skemanya. Karena apa? Ketika mereka ini serangan balik sering sekali jumlah pemainnya tuh imbang ya, antara 3-3 atau bahkan ya kadang juga 4-3 bahkan ya, atau 4-4 ketika mereka melakukan counter attack ya. Karena apa? Karena itu tadi lini tengah Atalanta yang ditumpuk gitu ya. Jadi ketika lini tengahnya ini mampu terlewati katakanlah ya sudah tinggal langsung berhadapan dengan 3 back yang ada di belakang ya. Manchester United pun juga caranya untuk yaitu tadi ya melewati ketatnya lini tengah Atalanta ini dengan banyak melakukan direct ya, bola direct dari belakang dan langsung diajukan ke depan ya, dimana itu tadi Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo, bahkan sesekali Bruno Fernandes juga ya tinggal berhadapan dengan 3 pemain belakang dari Atalanta yang stay ya di belakang. Di menit ke-15 melalui skema serangan balik ya dari skema serangan dari back
Atalanta ya, di sisi kiri Manchester United itu kalau nggak salah Davide Zappacosta ya, ada umpan tarik di sana dan Atalanta berhasil unggul dulu 1-0 ya melalui Mario Pasalic ya kan. Ya memang kalau dilihat dari serangan apa ya, skema serangannya ya di lini kiri itu kan juga terlihat sekali ya bocor. Lalu pun juga seorang Harry Maguire yang kalau tidak salah di lapangan tengahnya itu ya, artinya di daerah pertahanannya juga gagal untuk menutup pergerakan dari Mario Pasalic ya kalau tidak salah. Atalanta unggul, ya kalau gua ngelihat sih again ya lebih karena konsentrasi pemain belakang ini ya buruk ya pada saat itu. Gua bisa ngelihat itu terlalu, agak bisa dibilang terlalu gampang sih prosesi golnya ya, hampir tidak ada halangan ya, baik ketika skemanya di sayap kiri Manchester United ataupun setelah bola itu ditarik ke tengah ya. Setelahnya Manchester United ini lebih banyak menguasai possession karena gua ngelihat Atalanta agak sedikit setback ke belakang ya. Manchester United pun juga tampil sedikit lebih agresif dengan banyak melakukan penetrasi dan variasi juga ya untuk masuk. Tapi itu tadi banyak passing ataupun juga end passing yang salah ya, yang tidak berhasil di sepertiga akhir, yang membuat itu tadi ya skema serangan yang sudah dibangun ya kan dengan variasi ya kan umpan 1-2 kombinasi itu gagal ketika akan masuk ke sepertiga terakhir dari Atalanta. Dan ya di menit ke-28 lagi-lagi kebobolan gawang David De Gea, kali ini dari skema corner ya. Bola yang bagus tadi dari Koopmeiners ke Demiral yang lagi-lagi berhasil menanduk bola melewati penjagaan Luke Shaw dan juga lagi-lagi Harry Maguire ya. Dimana itu tadi ya bola yang di dari Koopmeiners ini diarahkan ke tiang pertama ya kan, kurang lebih itu tidak mampu dihadang oleh Luke Shaw dan juga Harry Maguire. Dan Demiral menurut gue sundulannya cukup bagus, cukup mematikan ya kan, 0-2. Dan ketika ketinggalan 0-2, gue sempat berpikir ya kan bahwasanya sebenarnya penampilan dari Manchester United lagi-lagi mereka ini kan menghadapi skema yang berbeda ya, gaya yang berbeda. Gue melihat utamanya ya di 30 menit awal atau di 20 menit awal Manchester United ini sebenarnya tidak jelek-jelek banget ya kan. Lini tengah dan juga lini depan. Terlihat sekali mereka ini seperti sedang meraba-raba atau adaptasi ya dengan tipe permainan lawan yang ya dari formasi saja kan berbeda ya. Mereka lebih mengandalkan sayap ya kan. Lini tengah ditumpuk banyak. Tapi sebenarnya menurut gue skemanya tidak salah-salah banget ya kalau gue bandingkan ketika menghadapi Villarreal contohnya di babak pertama, di mana itu ada hal yang macet ya katakanlah, banyak yang off form ya kan. Kalau tadi sih menurut gue di babak pertama setelah 0-2 terutama itu sebenarnya ya itu tadi memang ada greget yang kurang, tapi lebih karena salah konsentrasi atau kurang konsentrasi di lini belakang yang langsung dihukum oleh 2 gol dari Atalanta ya. Setelahnya ya gue berpikir ya ini akan lebih ke masalah mental, bagaimana pemain Manchester United ini tidak down ya mentalnya, karena ketika tim ketinggalan 0-2 di babak pertama ya kan, di partai yang penting pula Atalanta setelah 0-2 terlihat lebih percaya diri ya. Ini gue waktu itu menantikan bagaimana reaksi dari Manchester United, utamanya mental pemain di sisa babak pertama ya. Yang terjadi itu tadi Manchester United ternyata balik lagi menguasai possession ya kan, pelan-pelan coba penetrasi lagi. Cuman gue perhatikan ya Cristiano Ronaldo ini sering juga melakukan kesalahan ya, either kesalahan gerak ataupun juga kesalahan umpan, salah posisi, salah keputusan juga ya, sering sekali. Dan ya ada bola direct ya kan dari belakang ke Marcus Rashford yang gagal dimanfaatkan ya, padahal dia itu sebenarnya posisinya posisi tidak offside ya. Lalu ada juga peluang dari Fred ya kan, hasil dari kombinasi melalui lini tengah yang menurut gue cukup sayang ya, eksekusinya cukup buruk. Gak buruk-buruk banget sih karena bola pinginnya di bend ya kan, ditekuk, tapi masih agak sedikit jauh dari tiang gawang ya. Dan di penghujung babak pertama itu ada peluang lagi-lagi dari seorang Marcus Rashford yang terkena tiang ya. Dari situ terus gue melihat bahwasannya Manchester United sebenarnya tidak tampil jelek-jelek banget di babak pertama ya, terutama setelah mereka tertinggal 0-2, di mana masalah mental itu tidak jatuh ya. Buktinya apa? Buktinya mereka masih menguasai possession, mereka bahkan
berhasil masuk lagi ya kan. Mereka bahkan menciptakan beberapa peluang yang yaitu tadi puncaknya adalah Marcus Rashford kena tiang ya di penghujung babak pertama. Catatan gue di babak pertama yaitu tadi kebobolan dengan sangat mudah. Tengah depan itu di pemain tengah dan juga pemain depan sebenarnya itu banyak melakukan kombinasi, variasi dan penetrasi buat bongkar pertahanan Atalanta ya. Tapi kurang tajam dan ya nggak bisa dipungkiri kurang beruntung ya. Kalau dilihat dari statistik ya kan, babak pertama possession kita menguasai, total shots juga kita menguasai, passing kita menguasai. Cuman ya itu tadi big chancesnya lebih banyak dari sisi Atalanta karena memang itu tadi kita kurang tajam di depan. Ketika memasuki babak kedua, ini yang menarik ya. Manchester United langsung tampil berbeda dari detik pertama bahkan di babak kedua ya. Tampil super agresif, high press ya kan. Langsung dapat peluang pertama dari seorang Cristiano Ronaldo yang masih mampu diblok oleh penjaga gawangnya Atalanta ya. Banyak juga sentuhan 1-2 yang dilakukan oleh Manchester United. 10 menit Manchester United ini tampil sangat tajam ya kan. Atalanta ini kesulitan bahkan untuk menguasai bola ya. Kenapa? Karena Manchester United pemainnya ini mengejar kemanapun ya, ke segala segala penjuru lapangan, dan ini sangat-sangat menyulitkan. Bukan cuma 1-2 orang yang melakukan ini ya, tapi hampir semuanya ya. Akhirnya menit ke-52 seorang Marcus Rashford mampu mencetak gol ya. Assist dari Bruno yang menurut gue sangat manis sekali dan finishingnya juga cukup excellent ya dengan menempatkan bola flashing ke sisi kiri jauh dari penjaga gawang ya. Setelah gol juga tidak kendor, Manchester United masih dengan high press-nya ya kan. Atalanta mulai kesulitan dan untuk apa ya, karena tempo juga naik ya kan, tempo juga naik dan Atalanta ini langsung melakukan banyak sekali professional fault ya. Kalau di catatan gua ini bahkan dalam tempo waktu 2 menit ya, dari menit ke-55 ke menit ke-57 ini praktis ada 3 kartu kuning yang datang secara berturutan ya. Ini professional fault. Tujuannya apa? Tujuannya mereka ingin menghambat sih sebenarnya ya, laju dari permainan Manchester United ya, yang sangat-sangat agresif ya. Ada juga setelah itu peluang McTominay kena tiang ya kan, kena tiang yang kedua malam ini setelah sebelumnya Rashford, sekarang juga Scott McTominay. Manchester United ini tampil sangat beda ya, agresif sekali, kombinasi penetrasi berulang dilakukan dengan tempo yang sangat cepat. Dan di menit ke-65 akhirnya substitusi yang dilakukan oleh Ole Gunnar ya, di menit ke-65 McTominay ditarik digantikan oleh Paul Pogba yang akhirnya main juga. Dan Rashford yang digantikan oleh Edison Cavani ya. Permainan setelah menit ke-65 ini terlihat sekali kalau Atalanta tuh berusaha untuk mendelay atau menurunkan tempo, karena Manchester United ini sangat-sangat nge-push ya. Mereka nge-push temponya supaya bermain dengan kecepatan tinggi ya. Di menit ke-72 pergantian lagi-lagi, Jadon Sancho masuk menggantikan Mason Greenwood ya. Dan di menit ke-74 ini akhirnya 2-2 gol diciptakan oleh Maguire ya dari skema kalau tidak salah corner ya kan, umpan lagi-lagi yang sempat mentah lalu didapat oleh Bruno Fernandes, umpan ke seorang Maguire yang finishingnya sangat-sangat berkelas ya, finishing kelas pemain depan sebenarnya, yang mampu dengan tenang menendang bola ke sudut kanan ya dari penjaga gawang yang menurut gua cukup sulit untuk ditepis ya. Dan 2-2 kondisinya. Pada saat itu gue sempat berpikir apa yang akan terjadi setelah kedudukan 2-2 ya, apakah akan kendor dulu atau apa. Ternyata tidak. Manchester United sekali lagi tetap konsisten melakukan high press, melakukan berusaha untuk menaikkan tempo, melakukan penetrasi, melakukan kombinasi dan juga variasi yang menurut gue ini cukup menyulitkan ya dari pemain Atalanta untuk sekedar holding the ball saja. Mereka tuh cukup kesulitan ya, berbeda sekali dengan kondisi di babak pertama. Toon Koopmeiners yang di babak pertama cukup enak sekali menguasai bola di tengah, membagi sana membagi sini, di babak kedua tidak terlihat ya. Dan ya itu tadi, babak kedua ini terlihat kalau tim ini main buat manajernya. Kalau buat gue ya sorry to say, mungkin gak suka dengan Ole Gunnar Solskjaer, tapi terlihat di babak kedua ini tim bermain untuk manajernya. Karena apa? Terlihat sekali perubahan yang terjadi dari babak pertama dan juga babak kedua, di mana pemain ini
bukan cuma 1-2 pemain ya, tapi keseluruhan mereka seperti memaksa fisiknya untuk mengejar bola ke segala penjuru ya. Bahkan di akhir-akhir babak pertama bisa dilihat banyak sekali ya, seperti kayak Fred ya kan, Harry Maguire pun juga terlihat kelelahan ya, dengan dia tuh tadi agak sedikit kram. Bahkan Fred akhirnya ditarik ya di menit terakhir, digantikan oleh Nemanja Matic karena ada kecurigaan kena hamstringnya ya, karena memang itu tadi permainan fisik yang cepat ini kan sangat menguras ya. Dan ya di menit ke-81 akhirnya FIFA Ronaldo ya kan, umpan sekali lagi dari skema corner kalau tidak salah ya kan. Ada Bruno Fernandes di sana perannya memberikan umpan kepada seorang Luke Shaw. Luke Shaw balik ke Fred balik lagi ke Luke Shaw, dan umpan crossing yang sangat-sangat manis dan sundulan yang sangat tajam ya dari seorang Cristiano Ronaldo menjadikan kedudukan berubah 3-2 ya. Setelahnya Manchester United ya itu kelihatan sih sebenarnya mereka tidak ingin turun atau bertahan ya. Mereka juga tetap ingin memperagakan permainan dengan high press, tapi tidak bisa dipungkirin kondisi fisik yang sudah berbeda ya. Artinya sudah terlihat ada penurunan. Sementara Atalanta sendiri kalau menurut gua sih mentalnya sudah kena ya. Karena apa? Mereka sempat mempunyai beberapa momentum ya kan. Bahkan sebenarnya beberapa peluang, tapi again, dengan amatiran ala gue menilai masalah mental ya, karena mentalnya mereka sudah down, jadi mereka banyak sekali melakukan kesalahan yang ya itu tadi berujung mereka tidak bisa memanfaatkan momentum-momentum yang sebenarnya kalau mereka lanjutkan tuh bisa jadi berbahaya ya. Indian kemenangan 3-2 bagi Manchester United ya kan, kemenangan yang menurut gue cukup luar biasa. Penampilan Manchester United di babak kedua ini benar-benar kalau menurut gue, dengan amatiran ala gue ya, boleh setuju boleh nggak, buat gue sangat luar biasa sih. Kendati pun sebenarnya again di babak pertama tidak buruk-buruk banget ya kan, karena itu tadi kebobolan 2 gol itu kalau gue bisa bilang ya memang kesalahan lini belakang ya. Kesalahan apa? Apakah kesalahan teknis? Tidak, lebih ke karena kesalahan kurang konsentrasi. Dan di kompetisi seketat sebesar UEFA Champions League, hal-hal seperti itu tuh hukumannya bisa sangat cepat juga ya. Dan ya itu kita terlihat tadi ya kan, langsung 2 gol dari Atalanta ya. Dengan kemenangan ini Manchester United untuk sementara ini menduduki puncak klasemen ya di grup F kalau tidak salah, dengan nilai 6. Atalanta dan Villarreal berada di posisi kedua dan 3 dengan nilai 4. Young Boys dengan nilai 3 ya. Di pertandingan lain ini Villarreal di luar dugaan gua berhasil menang dengan cukup besar ya, 1-4 melawan Young Boys di Bern ya. Buat gua kesimpulan, kemenangan ini berarti ada at least ada 3 ya. Nomor 1 adalah ini cukup bagus karena ini kan seperti membalikkan keadaan Manchester United setelah di beberapa pertandingan sebelumnya bermain dengan tidak cukup bagus ya, terutama di pertandingan terakhir ketika kita kalah menghadapi Leicester 4-2 kan ya. Dan sebelumnya juga kita seri 1-1 melawan Everton. Artinya ada perubahan tren di sana ya, dari seri kalah bermain buruk dan ini tadi bermain dengan cukup baik lah ya secara rata-rata. Itu nomor 1. Nomor 2 ya, ini membuka peluang pastinya ya, tetap menggenggam peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Karena dengan nilai 6, kalau hitung-hitungan gue ya, seandainya Manchester United mampu menang di pertandingan kandang menghadapi Young Boys ya, otomatis kita akan punya nilai 9. Dan memang selanjutnya akan tandang ya ke Atalanta dan juga Villarreal. Diharapkan paling tidak skuad dari Ole Gunnar Solskjaer ini mampu mencuri poin setidaknya dari 2 game ini ya. So again, ini merubah tren dari yang sudah menuju bawah dinaikkan ke atas. Sekarang yang nomor 2 adalah membuka peluang lolos. Yang ketiga adalah ini modal berharga ya untuk menghadapi Liverpool hari Minggu besok di Super Sunday ya. Dan menurut gua ya mudah-mudahan moral pemain terangkat ya kan, sudah tahu seperti apa yang harus bermain seperti apa, dan ya mudah-mudahan bisa dijadikan pakem ya, terutama penampilan Manchester United di babak kedua. Kurang lebih seperti itu review ya pertandingan antara Manchester United melawan Atalanta. Gua capek ya capek, tapi
di akhir pertandingan tuh memang lega banget sih ya, sangat-sangat lega banget. Dan ya gue harapin sih tidak ada yang berharap kalau Manchester United kalah ya pastinya, karena menurut gue sebagai fans ya kita selalu menghadapkan yang terbaik bagi Manchester United, yaitu adalah meraih kemenangan di setiap pertandingannya. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.